Smart agriculture adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pertanian untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produk guna mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Salah satu faktor pendorong dari smart agriculture adalah IoT atau Internet of Things. IoT ini menghubungkan mesin cerdas dan sensor yang terintegrasi untuk membuat proses pertanian berbasis data dan mengaktifkan data. IoT ini juga memiliki tujuan untuk mengontrol dari jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet. Di sini saya sudah bersama Muhammad Ilham Yusuf Al-Ghifari yang akrab dipanggil Mas Algi. Nah, teman-teman, Mas Algi ini berasal dari Kota Bogor. Dia termasuk dalam IPB, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Nah, beliau adalah salah satu mahasiswa IPB angkatan 54. Nah, Mas Algi, di sini saya mau wawancara sedikit nih, Mas. Mas Algi nih terlihat sekali di belakang kita ini sudah berternak perairan, maksudnya ikan-ikan dari air tawar ya teman-teman ya. Nah, Mas Algi sudah berapa lama sih melakukan ini semua, Mas? Kan terhitung dari semenjak mulai itu udah mulai 1 tahun. Cuman kalau misalkan untuk budidaya sendiri, kita udah berjalan selama 6 bulan sih kalau misalkan budidayanya ya. Cuman kalau misalkan terhitung mulainya sih udah dari 1 tahun yang lalu. Pas di bulan Oktober tahun lalu mulainya, kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi Mas Algi sudah melakukan ini semua sejak 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, lalu Mas Algi, teknik budidaya apa yang dilakukan di perairan air tawar di sini, Mas Algi? Misalkan dari budidaya, kita terhitungnya memakai teknologi ya. Kalau ini udah bukan budidaya konvensional lagi, karena kita dengan memanfaatkan lingkungan yang ada, lahan yang tersedia, gimana caranya supaya kita bisa budidaya. Nah, di sini saya menggunakan kolam bulat diameter 3. Terhitung ada 20 kolam ya sampai sekarang, dan kolam kotak untuk pendederannya ada di 10 kolam. Jadi total ada 30 kolam. Untuk teknik budidayanya kita menggunakan sistem bioflok. Nah, biasanya kalau misalkan orang nyebutnya kalau kolam bulat itu kan bioflok ya. Nah, cuman di sini bioflok itu sebenarnya sistem airnya. Kalau misalkan wadah pemeliharaannya kita memakai kolam bulat, artinya kita memakai rangka besi Wermes dengan menggunakan terpal. Untuk diameternya diameter 3. Untuk tekniknya kita menggunakan sistem bioflok sih. Jadi memanfaatkan amoniak yang ada, jadi kita rubah menjadi sumber pakan bagi ikan gitu. Jadi air yang tadinya jelek kita rubah jadi sumber makanan bagi ikan, seperti itu sih. Oke. Nah, jadi teknik bioflok adalah teknik yang digunakan Mas Algi dalam budidaya perairan ini, teman-teman. Oke, selanjutnya nih, bagaimana cara Mas Algi beternak ikan-ikan ini dengan teknik tersebut? Caranya sebenarnya simple ya. Jadi yang namanya budidaya itu yang perlu dikontrol itu pertama kualitas air udah otomatis. Jadi lingkungan ikan, jadi air tuh harus kita buat sedemikian rupa supaya itu bisa nyaman untuk ditinggali oleh ikan yang akan kita budidayakan. Karena apabila kualitas airnya baik, otomatis pertumbuhan ikan juga akan sesuai dengan target kita. Dan kedua, pakan. Nah, di sini kita menggunakan pakan full pellet. Karena kan kalau misalkan untuk budidaya artinya bersifat komersil, kita harus mengejar target panen ya. Jadi selain dengan memberikan pakan, kita juga menambahkan unsur-unsur vitamin ke dalam pakan untuk menunjang pertumbuhan ikan, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas Algi, dengan teknik yang digunakan tersebut, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari teknik yang Mas Algi gunakan? Kalau misalkan secara kelebihan, otomatis kita bisa memanfaatkan lahan yang tersedia ya. Jadi mau dimanapun kalian punya lahan, budidaya bisa dilaksanakan di sana. Jadi tidak terpatok harus dekat sungai atau dekat sumber air yang mengalir gitu. Jadi kita juga bisa membudidayakan ikan nila yang notabene butuh aliran air ya. Kita bikin di sini yang tidak ada aliran sungainya. Lalu selanjutnya dari segi monitoring, lebih mudah untuk membudidayakan ikan dengan menggunakan media seperti ini dibandingkan menggunakan biasanya ya ada kolam tanah atau kolam air deras yang notabene sulit untuk monitoring ikan. Jadi di sini kalau misalkan ternyata kualitas airnya udah jelek, tinggal kita turunin airnya. Ternyata ikannya ada yang sakit, bisa kita langsung karantina. Contohnya seperti itu. Jadi dari segi monitoring lebih mudah. Terus selanjutnya kalau misalkan untuk kekurangan listrik ya paling ya, karena kan kita memanfaatkan lahan yang ada, otomatis notabene untuk ikan nila karena dia membutuhkan oksigen. Jadi kita harus menggunakan mesin. Nah, otomatis kita kan perlu adanya penggunaan listrik. Ya paling kekurangannya ada di situ. Namun untuk kekurangan itu sebenarnya bisa kita atasi dengan cara berapa banyak listrik yang bisa kita keluarkan sesuai dengan pemakaian optimal seperti apa. Lalu selanjutnya untuk kekurangan paling dari investasi ya paling ya, karena
beda dibandingkan lahan yang misalkan sudah tersedia untuk kolam tinggal kita taruh aja. Di sini kan kita harus menyediakan media pemeliharaannya, dan itu membutuhkan modal tambahan untuk membuat tempat ini. Seperti itu sih paling kalau misalkan untuk kelebihan dan kekurangan. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Algi yang sudah bisa kami bertanya-tanya sedikit ya, walaupun tidak lama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, menurunkan polusi lingkungan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Dan yang ketiga, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.